menggemparkan. Kapal-kapal perang Cina bantu Indonesia perkuat Ambalat hadapi Malaysia. Laut Sulawesi kembali bergolak. Dunia dikejutkan oleh kabar besar yang datang dari kawasan Ambalat. Armada kapal perang Tiongkok secara tiba-tiba terlihat bergabung dengan kekuatan TNI Angkatan Laut untuk memperkuat pertahanan Indonesia di wilayah strategis tersebut. Kabar ini sontak membuat geger tidak hanya di Asia Tenggara, tetapi juga di panggung geopolitik internasional. Menurut laporan yang diterima, setidaknya 4 kapal perang utama milik Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat, PLAN, Tiongkok memasuki perairan internasional dekat Ambalat dan kemudian berlabuh berdampingan dengan armada TNI AL. Keempat kapal itu terdiri dari 2 kapal perusak kelas Type 052 De Luyang 3, 1 kapal fregat kelas Jiangkai 2, dan 1 kapal amfibi serbu berkapasitas besar yang mampu membawa pasukan marinir serta helikopter tempur. Dengan persenjataan yang sangat modern seperti rudal jarak jauh Haki-9, rudal anti kapal YJ-18, sistem radar AESA, hingga torpedo canggih, kapal-kapal perang Tiongkok itu jelas menjadi kekuatan baru yang tidak bisa dianggap enteng. Kehadirannya membuat perimbangan militer di Laut Sulawesi berubah drastis. Indonesia-Cina bersatu di Ambalat. Langkah ini dipandang sebagai manuver strategis Indonesia untuk memperkuat posisinya dalam menghadapi klaim sepihak Malaysia atas blok kaya minyak dan gas di Ambalat. Selama ini, ketegangan antara Indonesia dan Malaysia terus meningkat akibat saling klaim wilayah tersebut. Sumber dari Kementerian Pertahanan menyebut bahwa kehadiran kapal-kapal perang Cina adalah bagian dari latihan gabungan yang dikemas sebagai operasi pengamanan perairan strategis, namun sinyal politik dan militer yang ditunjukkan jauh lebih besar dari sekadar latihan biasa. Indonesia tidak akan sendirian menjaga kedaulatan wilayahnya. Kehadiran kapal sahabat dari Tiongkok adalah bentuk kerja sama strategis yang akan memperkuat stabilitas kawasan, ujar seorang pejabat pertahanan yang enggan disebutkan namanya. Malaysia panik, ASEAN waspada. Di sisi lain, Malaysia disebut sangat panik dengan kehadiran armada raksasa Cina di dekat perbatasannya. Media-media lokal Malaysia menyoroti pergerakan kapal tersebut dengan tajuk-tajuk besar yang menyebut bahwa Indonesia mendapat bala bantuan dari raksasa Asia. Bahkan beberapa politisi Malaysia mendesak pemerintah agar segera membawa masalah ini ke forum ASEAN sebelum situasi menjadi tidak terkendali. Negara-negara ASEAN lain pun mulai waspada. Filipina, Singapura, dan Thailand khawatir keterlibatan Cina bisa memperumit konflik regional yang sebelumnya hanya melibatkan 2 negara serumpun, Indonesia dan Malaysia. Keterlibatan Beijing dinilai bisa menarik kekuatan besar lainnya masuk ke dalam arena, termasuk Amerika Serikat yang memiliki kepentingan strategis di Asia Tenggara. Reaksi internasional. Tidak hanya ASEAN, dunia internasional juga menyoroti pergerakan ini. Amerika Serikat dilaporkan mengirimkan kapal pengintai untuk memantau situasi, sementara Jepang menyerukan agar Indonesia dan Malaysia kembali ke meja perundingan. Uni Eropa pun mengingatkan bahwa konflik terbuka di Laut Sulawesi bisa mengganggu jalur perdagangan global, mengingat kawasan tersebut adalah salah satu jalur laut penting di Asia. Dukungan rakyat Indonesia. Di dalam negeri, kabar kedatangan kapal perang Cina mendapat sambutan positif dari banyak kalangan. Gelombang dukungan rakyat terhadap TNI AL semakin besar, dengan semangat mempertahankan Ambalat hingga titik darah penghabisan. Media sosial dipenuhi komentar warga yang menyatakan bangga karena Indonesia kini memiliki sekutu yang siap berdiri di garis depan menghadapi Malaysia. Namun, ada pula suara kritis yang mengingatkan pemerintah agar berhati-hati. Mereka menilai kehadiran Cina memang memperkuat posisi militer, tetapi di sisi lain bisa membuka celah pengaruh asing yang terlalu besar di wilayah Indonesia. Beberapa pakar menekankan bahwa Indonesia harus tetap menjaga prinsip politik luar negeri bebas aktif, bukan terjebak dalam lingkaran kekuatan global. Skenario ke depan. Damai atau perang? Situasi ini memunculkan 2 skenario besar. Pertama, Malaysia akan mundur setelah melihat Indonesia mendapat dukungan penuh dari armada Cina, sehingga konflik bisa mereda dan dialihkan ke meja diplomasi. Kedua, jika Malaysia justru mengambil langkah nekat dengan meningkatkan eskalasi militer, maka bukan tidak mungkin terjadi perang terbuka di Ambalat yang melibatkan bukan hanya Indonesia dan Malaysia, tetapi juga kekuatan global lain. Banyak pengamat menilai, peluang perang terbuka kini semakin besar, mengingat sentimen nasionalisme di kedua negara tengah memuncak. Jika sebuah insiden kecil terjadi, misalnya bentrokan kapal patroli atau tembakan peringatan yang salah sasaran, maka percikan api itu bisa berubah menjadi kobaran konflik yang tak terkendali.
Kehadiran kapal-kapal perang Tiongkok di Ambalat bukanlah peristiwa biasa. Ini adalah babak baru dalam konflik panjang antara Indonesia dan Malaysia yang bisa menentukan arah geopolitik Asia Tenggara ke depan. Kini dunia menunggu, apakah Malaysia akan memilih mundur dan menahan diri, atau justru memaksakan konfrontasi? Yang jelas, dengan kekuatan gabungan TNI AL dan armada tempur raksasa dari Beijing, posisi Indonesia kini jauh lebih kokoh dalam mempertahankan kedaulatan di Ambalat. Ambalat kembali menjadi panggung besar pertarungan kekuatan regional dan global. Dan sejarah akan mencatat bahwa inilah momen ketika kapal-kapal perang Tiongkok keluar kandang, berdiri di garis depan bersama Indonesia, mengguncang stabilitas kawasan, dan mengirimkan pesan keras kepada Malaysia, Ambalat adalah harga mati.